Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Buni Yani, yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara KSAU Marskal TNI Purnawirawan Cepi Hakim mengingatkan, pertempuran udara Iran-Israel telah membangunkan kembali kesadaran global akan pentingnya kekuasaan atas wilayah udara. Israel baru sadar bahwa sistem pertahanannya bisa ditembus. Itu tanda bahwa mereka membangunkan singa tidur, ujar Cepi. Menurutnya, perang ini seyogianya mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan udara di tengah eskalasi perang modern yang kian kompleks. Katanya dalam perbincangan bersama Profesor Renal Kasali di kanal YouTube Rumah Perubahan, Minggu 29 Juni 2025. Happy menyoroti pertempuran udara modern telah berubah menjadi total and smart war, memadukan drone, rudal hipersonik, kecerdasan buatan hingga sistem pertahanan berlapis. Dalam konteks ini, Iran dinilai berhasil mengalahkan sistem pertahanan berteknologi tinggi milik Israel, seperti Iron Dome, David Sling, dan Arrow 3, dengan kombinasi ratusan drone dan rudal jarak jauh. Namun, Cepi juga mengkritik lemahnya posisi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan udaranya sendiri. Langit kita bahkan tidak dianggap penting dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Padahal udara adalah domain kedaulatan yang lengkap dan eksklusif, ujarnya. Ia mengungkap bahwa hingga kini sebagian wilayah udara Indonesia masih berada dalam pengawasan otoritas asing, khususnya Singapura. Cepi menyebut perjanjian Indonesia-Singapura tahun 2022 yang disebut-sebut sebagai keberhasilan diplomasi ternyata tetap mendelegasikan pengelolaan wilayah udara Indonesia dari permukaan hingga ketinggian 37.000 kaki ke pihak Singapura. Justru itu zona ekonomi dan strategis, kita kehilangan kendali di wilayah yang paling vital, tegasnya. Dalam refleksi panjangnya, Cepi menilai bahwa pertahanan udara tidak bisa dibangun secara parsial. Ia mendorong adanya reinventarisasi wilayah udara kedaulatan serta penyusunan ulang buku putih pertahanan nasional dengan pendekatan sistemik, terpadu, dan berbasis pada pengetahuan, riset, dan pelatihan. Jangan sampai kita hanya terpana melihat canggihnya teknologi luar, tapi tak sadar bahwa langit kita sudah lama dikuasai orang lain, tegasnya. Wilayah udara kita belum sepenuhnya kita kelola sendiri. Bahkan itu tidak dimasukkan dalam amandemen UUD 1945. Padahal kedaulatan udara itu lengkap dan eksklusif, tegas Cepi lebih lanjut. Cepi menyoroti perjanjian pengelolaan Flight Information Region (FIR) antara Indonesia dan Singapura. Meskipun sempat ada instruksi Presiden pada 2015 untuk mengambil alih wilayah FIR yang sebelumnya dikelola Singapura, perjanjian terbaru tahun 2022 justru kembali mendelegasikan pengawasan wilayah udara dari permukaan hingga ketinggian 37.000 kaki kepada otoritas Singapura. Ini wilayah ekonomi strategis. Ironis, kita malah menganggap enak diatur Singapura. Ini masalah harga diri dan kedaulatan, ujarnya. Cepi mengisahkan pengalaman pribadinya ketika bertugas sebagai penerbang militer tahun 1974. Saat hendak terbang dari Tanjung Pinang ke Natuna, ia diperintahkan menunggu izin dari Singapura, padahal penerbangan itu berada sepenuhnya di wilayah Indonesia. Itu pertama kalinya saya sadar ternyata kita enggak berdaulat di langit sendiri, ucapnya. Selain mengungkap ketimpangan dalam pengelolaan wilayah udara, Cepi juga mengingatkan pentingnya pembaruan sistem pertahanan nasional. Ia mengajak pemerintah untuk menyusun ulang buku putih pertahanan dan membuat strategi jangka panjang berbasis teknologi baru, termasuk integrasi militer dan sipil dalam pengelolaan ruang udara. Negara ini
Sudah bicara sistem melawan sistem, kita masih jalan sendiri-sendiri, ujarnya. Ia menyebut Indonesia perlu segera mengembangkan sistem pertahanan udara terpadu, termasuk yearly warning system, cyber defense, serta penguasaan penuh atas ruang udara nasional. Melalui berbagai pengalaman dan analisisnya, CEPI menyampaikan pesan yang jelas. Kedaulatan bukan hanya soal daratan dan laut, tapi juga udara. Kalau langit kita masih diatur orang lain, jangan bicara kedaulatan penuh, tegasnya. Demikian satu berita untuk Jurnal KBA dan sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.